Materi yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama ada profil perusahaan, kedua pengertian PHK, lalu ada alasan yang dibenarkan untuk PHK, prosedur PHK, hak karyawan yang di PHK, larangan melakukan PHK, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama itu profil perusahaan. Jadi Primland Hotel ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan yang menyediakan berbagai jenis akomodasi. Perusahaan ini berfokus pada penyediaan tempat menginap yang nyaman, aman, dan berkualitas bagi semua pelanggan. Primland Hotel juga selalu menyediakan pelayanan dan fasilitas terbaik agar mendukung kenyamanan bagi pelanggan kami. Selanjutnya ada pengertian PHK. PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan seperti restrukturisasi perusahaan, efisiensi, penurunan kinerja, pelanggaran aturan, atau alasan lain yang disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam kasus PHK, perusahaan biasanya diwajibkan memberikan hak-hak karyawan yang di PHK, seperti pesangon sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang ada. Selanjutnya, alasan yang dibenarkan untuk PHK. PHK dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, karyawan melanggar peraturan perusahaan, kontrak kerja, atau melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Yang kedua, perusahaan mengalami kerugian atau keadaan darurat yang memaksa perusahaan untuk pengurangan tenaga kerja. Yang ketiga, karyawan memasuki usia pensiun. Yang keempat, karyawan mengundurkan diri atas kehendak sendiri dengan surat pengunduran diri yang sah. Dan yang terakhir, berakhirnya kontrak kerja. Selanjutnya ada prosedur PHK. Yang pertama ada pemberitahuan awal. Perusahaan wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada karyawan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum PHK berlaku. Yang kedua ada mediasi internal. Diadakan mediasi antara perusahaan dan karyawan untuk mencari solusi atau alternatif lain sebelum PHK dilakukan. Yang ketiga ada pemberian surat keputusan PHK. Surat keputusan PHK harus diberikan secara resmi, mencantumkan alasan PHK dan hak yang akan diterima karyawan. Yang keempat ada pemberian hak karyawan. Semua hak karyawan yang di PHK, pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak, dan lain-lain wajib diselesaikan sebelum atau pada hari terakhir kerja. Hak karyawan yang di PHK, karyawan yang di PHK berhak mendapatkan haknya sebagai berikut. Yang pertama ada pesangon, yang kedua uang penghargaan masa kerja atau UPMK, yang ketiga uang penggantian hak atau UPH, yang keempat surat pengalaman kerja, yang kelima cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, yang keenam hal-hal lain yang didapatkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang ketujuh biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima pekerja. Yang selanjutnya adalah larangan melakukan PHK. PHK tidak boleh dilakukan terhadap karyawan dalam kondisi seperti yang pertama, karyawan yang sedang menjalani masa cuti sakit dengan keterangan dokter. Yang kedua, karyawan yang sedang menjalankan cuti hamil, melahirkan, atau menyusui. Yang ketiga, karyawan yang sedang menjalankan tugas negara. Yang keempat, diskriminasi seperti ras, agama, gender, atau pandangan politik. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi PHK adalah berakhirnya hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu. Jika perusahaan kami melakukan PHK secara sepihak atau melanggar peraturan, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan PHK pada perusahaan ini juga dirancang untuk melindungi hak-hak karyawan sekaligus memberikan panduan yang jelas bagi perusahaan. Sekian dari kelompok kami.